잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibatul Fadilah dengan NIM 2521030 dari PTIK 6A akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel, penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, konsep umum WLAN, konsep umum WLAN, dan keamanan WLAN, jenis keamanan WLAN. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang konsep umum jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merujuk pada penggunaan gelombang radio atau inframerah untuk mentransfer data antar perangkat satu dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan kabel fisik. Jaringan ini memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi dalam area yang luas tanpa adanya media transmisi kabel. Di era teknologi seperti zaman sekarang ini, hampir semua perangkat komputer atau perangkat mendukung jaringan nirkabel seperti perangkat radio, perangkat seluler, komputer, dan sebagainya. Selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel ini juga beragam. Ada yang hanya dapat dijangkau dalam jarak dekat, seperti hanya dalam satu ruangan, dan ada juga yang dapat dengan jarak jauh seperti internet, yaitu yang satu dunia. Bila dibandingkan dengan jaringan kabel, seperti komputer yang harus menggunakan kabel ketika ingin tersambung ke internet, tentu saja akan lebih efisien menggunakan jaringan nirkabel. Selanjutnya adalah komponen jaringan nirkabel. Yang pertama adalah perangkat nirkabel, contohnya seperti komputer, smartphone, perangkat IoT yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi tanpa kabel atau nirkabel. Komponen kedua yaitu access point, yang merupakan titik akses yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel atau internet. Ketiga adalah router, yang bertindak sebagai penghubung antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel untuk mengatur lalu lintas data. Komponen selanjutnya adalah antena, memancarkan dan menerima sinyal radio untuk komunikasi jaringan nirkabel. Komponen selanjutnya ada protokol komunikasi, contohnya seperti Wi-Fi, Bluetooth atau Zigbee, yang menentukan cara perangkat berkomunikasi antara satu sama lainnya. Selanjutnya tujuan jaringan nirkabel. Yang pertama adalah fleksibilitas, yaitu memberikan mobilitas kepada pengguna untuk terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi. Selanjutnya adalah kemudahan instalasi. Jaringan nirkabel ini tidak memerlukan infrastruktur kabel yang rumit. Selanjutnya adalah konektivitas, yaitu memungkinkan banyak perangkat untuk terhubung ke jaringan dan berbagi sumber daya. Selanjutnya, manfaat jaringan nirkabel. Manfaat jaringan nirkabel yang pertama adalah mobilitas, yaitu pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai lokasi tanpa adanya terikat dengan kabel atau terikat oleh kabel. Manfaat kedua yaitu skalabilitas,
Yaitu mudah menambahkan atau menghapus perangkat jaring-jaringan. Manfaat ketiga adalah efisiensi biaya. Jaringan nirkabel mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan infrastruktur kabel. Manfaat jaringan nirkabel yang keempat adalah peningkatan produktivitas, yaitu memfasilitasi kolaborasi dan akses informasi secara real time. Materi selanjutnya yaitu jenis jaringan nirkabel. Jenis jaringan nirkabel yang pertama adalah Wi-Fi, yaitu digunakan untuk menghubungkan perangkat ke perangkat lainnya, seperti jaringan internet. Yang kedua, Bluetooth, untuk komunikasi jarak dekat antara perangkat seperti headset, keyboard, mouse, dan sebagainya. Yang ketiga, Zigbee, digunakan dalam jaringan nirkabel yang kecil dan hemat energi. Sering digunakan Zigbee ini sering digunakan untuk IoT. Yang keempat adalah LTE atau 4G atau 5G, jaringan seluler yang menyediakan akses internet nirkabel melalui operator seluler. Jenis jaringan nirkabel yang kelima adalah WLAN atau Wireless Local Area Network, memungkinkan dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk saling bertukar data dan informasi. WLAN ini menyediakan koneksi melalui access point dengan SSID untuk jaringan internet yang lebih luas. Biasanya WLAN dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil, seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Yang keenam adalah WMAN, yaitu Wireless Metropolitan Area Network. WMAN ini dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan atau pada wilayah kota. Contohnya adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B. Atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Jenis jaringan nirkabel yang ketujuh adalah WWAN atau Wireless Wide Area Network. WWAN ini dapat digunakan oleh pengguna terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari jarak jauh. Jangkauan WWAN ini sangat luas, bahkan dapat mencapai hingga satu negara karena menggunakan sistem satelit. Contoh WWAN ini menggunakan jaringan 2G, 3G, 4G, dan sebagainya. Jenis jaringan yang terakhir adalah WPAN atau yang disebut dengan Wireless Personal Area Network, yaitu jaringan nirkabel yang jangkauannya paling kecil karena bersifat diperlukan mendadak. Adapun jarak yang dapat dijangkau dengan WPAN adalah sekitar lebih kurang 10 meter. Contoh jaringan WPAN adalah Bluetooth yang terdapat pada smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya. Pada materi kedua, saya akan menjelaskan konsep umum perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel terdiri dari berbagai komponen yang mendukung komunikasi tanpa kabel antar perangkat. Ini termasuk perangkat-perangkat yang memancarkan dan menerima sinyal radio atau inframerah, serta infrastruktur yang mengatur dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan.
komponen perangkat jelas jaringan nirkabel. Yang pertama adalah transceiver nirkabel. Transceiver nirkabel merupakan kependekan dari transmitter dan receiver. Perangkat transceiver nirkabel ini memang terdiri dari dua alat tersebut, yaitu alat pengiriman atau transmitter dan alat penerima atau receiver. Ini adalah gambar dari transmitter transceiver nirkabel. Yang kedua adalah NIC nirkabel. NIC adalah singkatan dari Network Interface Card yang membuat jaringan nirkabel. Untuk membuat jaringan nirkabel, NIC yang dibutuhkan tentu saja NIC nirkabel. NIC merupakan perangkat keras yang menjadi antarmuka komputer dengan jaringan. Gambar dari NIC nirkabel adalah seperti ini. Ini adalah contoh gambar NIC nirkabel. Selanjutnya adalah access point atau IP. Merupakan titik akses yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel atau jaringan nirkabel. Access point mengelola koneksi wireless dan mengatur akses ke jaringan. Ini adalah gambar dari access point. Perangkat selanjutnya adalah router. Bertindak sebagai pusat pengatur lalu lintas data antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Router menentukan rute terbaik untuk data dan mengelola lalu lintas ke jaringan. Gambar dari router adalah sebagai berikut. Perangkat selanjutnya adalah antena. Komponen yang antena adalah komponen yang memancarkan dan menerima gelombang radio untuk mengirim dan menerima data dalam jaringan nirkabel. Antena dapat bersifat internal atau eksternal. Gambar dari antena jaringan nirkabel adalah seperti ini. Perangkat selanjutnya adalah repeater. Digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal wireless dengan mengulang sinyal dari satu area ke area lainnya. Gambar dari repeater adalah seperti berikut. Perangkat selanjutnya adalah modem. Memungkinkan akses ke jaringan internet melalui penyedia layanan internet atau ISP. Modem mengubah sinyal digital dari perangkat ke sinyal analog yang dapat ditransmisikan melalui jalur komunikasi fisik seperti kabel telepon atau serat optik. Gambar dari modem adalah sebagai berikut. Perangkat jaringan nirkabel yang terakhir adalah switch. Menghubungkan berbagai perangkat di dalam jaringan nirkabel untuk mengatur dan mengirim data di antaranya. Switch juga dapat memprioritaskan lalu lintas data untuk meningkatkan kinerja jaringan. Gambar dari switch adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah tujuan perangkat keras jaringan nirkabel. Tujuannya yang pertama adalah memfasilitasi komunikasi nirkabel antar perangkat dengan cepat dan efisien. Tujuan kedua yaitu memberikan konektivitas yang dapat diandalkan dan skalabilitas untuk jaringan agar dapat berkembang. Selanjutnya, manfaat perangkat keras jaringan nirkabel. Manfaat yang pertama adalah mobilitas, yaitu memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi yang berbeda tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Manfaat kedua adalah fleksibilitas,
yaitu memudahkan instalasi jaringan tanpa perlu memasang infrastruktur kabel yang rumit. Manfaat jaringan nirkabel yang ketiga adalah kemudahan pengaturan, yaitu memungkinkan pengaturan jaringan nirkabel yang lebih mudah dan lebih cepat. Manfaat selanjutnya adalah efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan infrastruktur kabel. Materi ketiga yaitu konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network. WPAN adalah jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat secara lokal dalam area pribadi yang relatif kecil. Contohnya seperti antara satu orang atau perangkat yang berada di dalam satu ruangan. WPAN ini menggunakan teknologi seperti Bluetooth, Zigbee, atau Ultra Wideband untuk mentransfer data secara nirkabel dengan jarak yang terbatas. Selanjutnya adalah komponen dari WPAN atau Wireless Personal Area Network. Komponen pertama adalah perangkat nirkabel, contohnya seperti smartphone, tablet, laptop, komputer, atau perangkat IoT yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara nirkabel di dalam WPAN. Komponen kedua yaitu access point. Access point ini bisa berupa perangkat master dalam jaringan Bluetooth atau Zigbee yang mengkoordinasikan komunikasi antara perangkat. Komponen ketiga yaitu protokol komunikasi. Contoh protokol komunikasi ini seperti Bluetooth, Zigbee, atau Ultra Wideband yang menentukan cara perangkat untuk saling berkomunikasi satu sama lain di dalam jaringan WPAN. Selanjutnya tujuan WPAN. Tujuan yang pertama adalah koneksi pribadi. WPAN memungkinkan perangkat pribadi untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan perangkat lain dalam jarak yang dekat, seperti satu ruangan tadi. Yang kedua adalah kemudahan pengguna. WPAN menyediakan konektivitas tanpa kabel yang sederhana dan mudah diatur di sekitar individu atau perangkat tertentu. Selanjutnya mendukung IoT. WPAN digunakan untuk mendukung implementasi Internet of Things atau IoT, di mana perangkat kecil perlu berkomunikasi secara lokal. Selanjutnya manfaat WPAN. Manfaat yang pertama adalah fleksibilitas, yaitu memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan perangkat lain secara nirkabel tanpa tergantungan pada infrastruktur kabel. Manfaat kedua yaitu kemudahan pengguna. Instalasi WPAN ini mudah dan pengaturannya yang cepat memfasilitasi konektivitas antar perangkat. Manfaat ketiga yaitu efisiensi energi. Protokol WPAN seperti Zigbee, Bluetooth, dirancang untuk menggunakan daya yang sangat rendah, ideal untuk perangkat baterai yang kecil atau sensor. Selanjutnya yaitu jenis WPAN. Jenis WPAN atau Wireless Personal Area Network yang pertama adalah Bluetooth. Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat
seperti headset, speaker, atau keyboard secara nirkabel dengan jarak yang dekat, seperti beberapa meter. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah Zigbee. Zigbee didesain untuk jaringan sensor nirkabel yang dapat mencakup area yang lebih luas daripada Bluetooth. Namun Zigbee ini menggunakan daya yang rendah untuk mendukung IoT. Yang ketiga adalah Ultra Wideband. Ultra Wideband menyediakan transfer data yang sangat cepat dengan jangkauan yang pendek. Ultra Wideband ini cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan tinggi seperti transfer file besar atau untuk streaming video. Wideband memainkan peran penting dalam memfasilitasi konektivitas nirkabel di sekitar individu atau perangkat tertentu. Wideband memainkan peran penting dalam memfasilitasi konektivitas nirkabel di sekitar individu atau perangkat tertentu. Dengan berbagai teknologi yang mendukung, Wideband menawarkan solusi yang efisien dan fleksibel untuk komunikasi lokal tanpa kabel atau nirkabel. Materi keempat yaitu adalah konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu area lokal atau area kecil seperti dalam satu kantor, dalam satu rumah atau sekolah. Teknologi utama yang digunakan oleh WLAN ini adalah Wi-Fi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel melalui akses point yang terhubung ke jaringan kabel atau internet. Selanjutnya yaitu komponen WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang pertama adalah access point, merupakan perangkat sentral dalam WLAN yang menerima dan mentransmisikan data antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Access point mengelola koneksi nirkabel dan memberikan akses ke jaringan. Komponen kedua yaitu router. Router bertindak sebagai penghubung antara jaringan WLAN dan jaringan kabel. Router mengatur lalu lintas data di antara perangkat dan memberikan akses ke internet jika diperlukan. Komponen ketiga adalah Wireless Network Interface Card atau Wireless NIC. Kartu jaringan yang terpasang pada perangkat seperti perangkat komputer, laptop atau smartphone yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan WLAN. Komponen keempat yaitu antena. Antena memancarkan dan menerima sinyal radio untuk komunikasi nirkabel di dalam jaringan WLAN. Antena dapat berada di akses point atau perangkat lainnya yang berada dalam jaringan. Selanjutnya, tujuan dari WLAN. Tujuan WLAN yang pertama adalah konektivitas, yaitu memberikan akses nirkabel ke jaringan dan internet di dalam area lokal seperti rumah atau kantor. Yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu memungkinkan mobilitas bagi pengguna untuk terhubung ke jaringan dari berbagai lokasi dalam area yang
tercakup dalam WLAN. Selanjutnya, peningkatan produktivitas. WLAN mendorong kolaborasi dan akses cepat ke informasi di tempat kerja atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya, manfaat dari WLAN. Manfaat WLAN yang pertama adalah mobilitas, yaitu pengguna dapat bergerak bebas di dalam area yang tercakup di dalam WLAN tanpa terikat oleh kabel fisik. Manfaat kedua yaitu kemudahan instalasi. WLAN tidak memerlukan infrastruktur kabel yang rumit, menghemat biaya dan waktu dalam pemasangan WLAN. Yang selanjutnya yaitu skalabilitas. WLAN memungkinkan penambahan perangkat atau area cakupan dengan mudah sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu jenis WLAN. Jenis WLAN yang pertama adalah WLAN dengan A, B, G, N, AC, dan AX. Standar Wi-Fi yang berkembang dengan berbagai kecepatan dan fitur tambahan seperti jangkauan lebih jauh atau throughput yang lebih tinggi. Jenis WLAN yang kedua yaitu Mesh Wi-Fi. Sistem Wi-Fi yang terdiri dari beberapa node atau titik akses yang saling terhubung untuk meningkatkan cakupan dan keandalan sinyal di seluruh area. Jenis WLAN yang ketiga adalah Wireless Bridge, yaitu menghubungkan dua atau lebih jaringan WLAN untuk memperluas jangkauan atau menghubungkan area terpencil. WLAN memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan internet dan jaringan secara efisien tanpa ketergantungan pada infrastruktur kabel. WLAN menjadi solusi yang sangat diperlukan dalam era digital untuk mendukung mobilitas dan produktivitas di berbagai lingkungan. Materi kelima adalah konsep umum jenis keamanan WLAN. Keamanan WLAN atau Wireless Local Area Network adalah serangkaian tindakan dan teknologi yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah seperti pencurian data dan serangan lainnya. Dengan semakin luasnya penggunaan WLAN di berbagai tempat atau di berbagai lingkungan, penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga keandalan jaringan. Pertama adalah komponen jenis keamanan WLAN. Jenis keamanan WLAN yang pertama adalah enkripsi, yaitu teknik untuk mengubah data menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa memiliki kunci enkripsi yang benar. Enkripsi mencegah pencurian informasi saat data dikirimkan melalui jaringan WLAN. Jenis yang kedua yaitu autentikasi, yaitu proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum memberikan akses ke jaringan WLAN. Autentikasi memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat terhubung ke jaringan. Jenis keamanan jaringan WLAN yang ketiga adalah protokol keamanan, yaitu standar atau aturan yang digunakan untuk melindungi jaringan WLAN, seperti WEP, WPA,
WPA 2 atau WPA 3. Protokol ini menetapkan cara inskripsi, autentikasi, dan manajemen kunci untuk keamanan datanya. Jenis keamanan jaringan WLAN yang keempat adalah firewall, yaitu sistem keamanan yang memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan WLAN. Firewall dapat mencegah akses yang tidak sah atau serangan dari luar. Jenis keamanan jaringan WLAN yang kelima yaitu perangkat lunak keamanan, yaitu program-program yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah, dan merespon ancaman keamanan di dalam jaringan WLAN. Contoh program-program ini adalah seperti antivirus, anti-spyware, dan aplikasi pemantauan keamanan. Selanjutnya adalah tujuan keamanan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang pertama adalah perlindungan data, yaitu melindungi informasi sensitif dan data pribadi dari akses yang tidak sah atau pencurian. Yang kedua adalah mencegah serangan, yaitu menghalangi serangan jaringan seperti hacking, spoofing, dan serangan DOS atau denial of service. Yang ketiga adalah menjaga keandalan, yaitu memastikan bahwa jaringan WLAN beroperasi dengan stabil dan dapat diandalkan bagi pengguna yang sah. Selanjutnya adalah manfaat keamanan WLAN. Manfaat keamanan WLAN yang pertama adalah keamanan informasi, yaitu mengurangi risiko kebocoran data atau informasi sensitif yang disebabkan oleh serangan atau akses yang tidak sah. Yang kedua adalah pematuhan regulasi, yaitu memenuhi persyaratan keamanan data dan privasi yang ditetapkan oleh regulasi atau hukum yang berlaku. Yang ketiga adalah kepercayaan pengguna, yaitu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan jaringan nirkabel atau WLAN yang digunakan dalam berbagai aplikasi dan skenario. Setiap jenis keamanan WLAN ini memiliki karakteristik dan kemampuan sendiri dalam melindungi jaringan dan data. Pemilihan jenis keamanan yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik pengguna, tingkat keamanan yang diinginkan, dan kompatibilitas dengan perangkat-perangkat yang digunakan dalam jaringan WLAN ini. Sekian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요.